Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Yustika dari Tatris Matematika. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis E-Learning dengan Strategi Web-Centric Course pada Penalaran Adaptif Siswa. Kita mulai dari pembelajaran matematika. Matematika merupakan pelajaran eksak yang menyebabkan pola berpikir yang sistematis, pola mengorganisasikan, dan pembuktian yang logis. Selain itu, matematika merupakan ilmu pengetahuan tentang penalaran yang logis dan masalah yang berhubungan dengan bilangan. Dapat kita lihat pada PowerPoint, matematika ada pada setiap jenjang pendidikan, membawa pemikiran untuk lebih kreatif, penyesuaian pemecahan masalah, dan meningkatkan penalaran adaptif. Berdasarkan pengertian yang telah saya paparkan, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika adalah suatu kegiatan yang melibatkan beberapa orang untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai positif tentang matematika dan unsur-unsurnya dengan memanfaatkan berbagai sumber dan media belajar. Lalu selanjutnya kita masuk pada media pembelajaran. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong upaya-upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses belajar. Guru dituntut untuk memanfaatkan alat-alat dan fasilitas yang ada di sekolah. Guru harus mampu menggunakan alat yang murah, efisien, dan efektif dalam pembelajaran. Guru harus memberikan pengalaman belajar yang berarti kepada siswa dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, guru harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang media pembelajaran. Seperti kita ketahui, terdapat begitu banyak media pembelajaran. Ada 4 media pembelajaran yang telah saya tuliskan, yaitu aplikasi, sebuah subkelas dari perangkat lunak yang memanfaatkan kemampuan komputer secara langsung untuk melakukan tugas yang diinginkan pengguna. Lalu yang kedua ada World Electric Browser atau web, sekumpulan halaman web yang saling berhubungan yang umumnya berada pada paleden yang sama berisikan sekumpulan informasi. Lalu selanjutnya ada video atau foto, sebuah media dengan proses menangkap gambar suatu objek dengan menggunakan media cahaya untuk merekam suatu kejadian. Alat peraga, sebuah alat dengan bahan dan pembuatannya disesuaikan dengan penggunaan dan kebutuhannya. Maka dapat kita simpulkan bahwa media pembelajaran adalah alat yang menyampaikan atau mengantarkan peran-peran pembelajaran. Jadi, media yang membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan untuk pembelajaran atau mengandung maksud pengajaran, maka media tersebut disebut sebagai media pembelajaran. Lalu kita masuk pada media pembelajaran berbasis web. Suatu media harus inovatif, sederhana, bermakna, dan sesuai dengan kondisi siswa dalam proses pembelajaran. Untuk memperoleh media tersebut, guru berupaya untuk mengembangkannya. Pengembangan media pembelajaran dilakukan guna memperoleh suatu media yang baik, sesuai, dan bermakna. Dapat terlihat pada PowerPoint, media yang digunakan praktis dan sederhana. Penggunaan teknologi yang mudah dimengerti dan dikuasai dapat diperuntukkan dalam meningkatkan keinginan belajar siswa, serta dapat diperuntukkan dalam meningkatkan penalaran adaptif siswa. Pembelajaran berbasis web dapat didefinisikan sebagai penggunaan teknologi jaringan komputer dalam pembelajaran. Artinya, pembelajaran yang menggunakan komputer dan internet sebagai media disebut sebagai e-learning. Berdasarkan penjelasan, dapat kita peroleh bahwa media pembelajaran berbasis web dapat digunakan sebagai media pembelajaran khususnya matematika. Lalu kita lanjut pada media pembelajaran web-centric course. Sebagai tenaga pendidik pada zaman sekarang, sudah mengenal dunia teknologi informasi. Dengan diterapkan model pembelajaran berbasis web atau web-centric course, sangat membantu siswa lebih melek dengan dunia informasi teknologi karena tidak semua peserta didik kenal betul dengan dunia ini. Penggunaan teknologi dan media yang efektif dalam proses pembelajaran menuntut para guru untuk mempersiapkan diri secara lebih baik, mengubah rutinitas kelas sehari-hari sesuai kebutuhan, dan akhirnya mengevaluasi untuk menentukan dampak pembelajaran pada kemampuan mental,
perasaan, nilai, keterampilan interpersonal, dan keterampilan motorik. Namun, pergeseran di abad ini meningkatkan akses terhadap sumber daya digital. Hal ini mengubah tidak hanya bagaimana fungsi guru, tetapi juga peran siswa. Bentuk dari perkembangan teknologi informasi yang diterapkan di dunia pendidikan adalah e-learning. Pemanfaatan e-learning dalam proses pembelajaran misalnya adalah dengan menggunakan media pembelajaran berbantuan web-centric course. Pembelajaran berbantuan web-centric course yaitu penggunaan internet yang memadukan antara belajar jarak jauh dan tatap muka konvensional. Pada web-centric course, sebagian bahan ajar, diskusi, konsultasi, penugasan, dan latihan disampaikan melalui internet, sedangkan ujian dan sebagian konsultasi, diskusi, dan latihan dilakukan secara tatap muka. Seperti yang telah tertulis pada PowerPoint, web-centric course dapat berisi materi pembelajaran, video interaktif, contoh soal, dan soal latihan. Pada web-centric course, sebagian pembelajaran seperti latihan dan penyampaian materi dilakukan secara internet ataupun daring, sedangkan ujian dan sebagian diskusi serta konsultasi dilakukan dengan cara tatap muka ataupun luring. Kita masuk pada penalaran adaptif. Matematika merupakan disiplin ilmu yang berkaitan erat dengan rasionalitas, logika, dan penalaran. Ciri-ciri khusus yang dimiliki matematika yaitu menekankan pada proses deduktif yang memerlukan penalaran logis. Saat pembelajaran, penalar merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam proses pemecahan masalah, terutama dalam menyelesaikan permasalahan yang rumit yang membutuhkan penalaran yang tinggi. Dengan penalar, siswa dituntut untuk menemukan penyelesaian dari permasalahan tersebut. Matematika merupakan disiplin ilmu yang berkaitan erat dengan rasionalitas, logika, dan penalaran. Ciri-ciri khusus yang dimiliki matematika yaitu menekankan pada proses deduktif yang memerlukan penalaran logis. Saat pembelajaran, penalar merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam proses pemecahan masalah, terutama dalam menyelesaikan permasalahan yang rumit yang membutuhkan penalaran yang tinggi. Dengan penalar, siswa dituntut untuk menemukan penyelesaian dari permasalahan tersebut. Penalaran adaptif atau adaptive reasoning itu sendiri adalah kapasitas untuk berpikir secara logis tentang hubungan antara konsep dan prosedur yang digeneralisasikan dengan cara masuk akal, sehingga dapat menunjukkan kemungkinan dalam pemecahan masalah, serta memungkinkan adanya perbedaan pendapat yang harus diselesaikan dengan cara yang beralasan. National Council of Teachers of Mathematics atau NCTM menetapkan 5 standar kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa, yaitu pemecahan masalah, komunikasi, koneksi, penalaran, dan kemampuan representasi. Siswa dalam mempelajari matematika memerlukan penalaran untuk mencetus ide atau gagasannya dalam memecahkan masalah, sehingga siswa dapat memahami konsep matematika yang benar. Ada 5 indikator dari penalaran adaptif, yaitu yang pertama, mampu menyusun dugaan atau konjektur. Kemampuan menyusun dugaan merupakan kemampuan siswa dalam merumuskan berbagai kemungkinan sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Yang kedua, ada kemampuan memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran. Suatu pernyataan karakter soal ini lebih menekankan pada bagaimana siswa mengungkapkan alasan terhadap kebenaran dari suatu pernyataan. Yang ketiga, ada kemampuan menarik kesimpulan dari sebuah pernyataan. Kemampuan menarik kesimpulan dari pernyataan merupakan proses berpikir yang memberdayakan pengetahuannya sedemikian rupa untuk menghasilkan sebuah pemikiran. Yang keempat yaitu ada mampu memeriksa kesahihan suatu argumen. Kemampuan memeriksa sebuah argumen merupakan kemampuan yang menghendaki siswa
agar mampu menyelidiki tentang kebenaran dari sebuah pernyataan yang ada. Lalu yang terakhir, ada mampu menemukan pola dari suatu gejala matematis. Kemampuan pola dari gejala matematis untuk membuat generalisasi merupakan kemampuan siswa dalam menemukan pola atau cara dari suatu pernyataan yang ada, sehingga dapat mengembangkan kalimat ke dalam kalimat matematika. Artinya, penalaran adaptif dapat didefinisikan sebagai kemampuan berpikir secara logis, kemampuan untuk menjelaskan, dan kemampuan untuk memberi solusi dan permasalahan matematika yang diberikan. Lalu selanjutnya kita masuk pada penelitian yang relevan. Penelitian pengembangan yang sedang saya lakukan ini diperkuat dengan beberapa penelitian terdahulu, seperti penelitian dari Edi Supratman dan Fitri Purwaningtyas dengan judul Pengembangan media pembelajaran e-learning berbasis Schoology. Lalu penelitian dari Nur Rahmat Wahyu Aji dan Abdul Taram dengan judul Pengembangan media pembelajaran matematika berbasis e-learning menggunakan Learning Management System atau LSM model pada materi program linear untuk siswa kelas XI. Lalu pada rumusan masalah yang dapat saya ambil yaitu bagaimana pengaruh penggunaan dari pengembangan media pembelajaran berbasis e-learning dengan strategi web-centric course pada penalaran adaptif siswa dengan metode konvensional. Lalu yang kedua yaitu bagaimana kelayakan media pembelajaran berbasis e-learning dengan strategi web-centric course pada penalaran adaptif siswa yang digunakan pada pembelajaran matematika. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode penelitian dengan penelitian pengembangan research and development. Lalu untuk model pengembangan yang saya gunakan adalah model pengembangan plot. Penelitian ini menggunakan penelitian research and development, yaitu suatu pengembangan media pembelajaran berbasis web dengan menggunakan salah satu penyedia blog yaitu Web Builder dan Google Site. Produk yang akan saya hasilkan dalam penelitian ini berupa sebuah web yang berisi materi pembelajaran relasi dan fungsi, contoh soal, soal latihan, serta pekerjaan rumah untuk siswa MTS kelas 8. Lalu model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan salah satu model desain pengembangan, yaitu model plot. Pemilihan model ini didasari atas pertimbangan bahwa model ini mudah untuk dipahami. Selain itu, juga model ini dikembangkan secara sistematis dan berpijak pada landasan teoritis desain pembelajaran yang dikembangkan. Seperti inilah kerangka pikir pada model plot. Yang pertama ada investigasi awal, yang kedua desain, realisasi konstruksi, tes, evaluasi dan revisi, baru implementasi. Kita masuk pada prosedur penelitian yang pertama yaitu fase investigasi awal. Fase investigasi awal dilakukan untuk menemukan masalah dasar yang diperlukan dalam pengembangan perangkat pembelajaran berbasis e-learning dengan strategi web-centric course pada penalaran adaptif siswa. Yang kedua, ada fase desain. Fase desain bertujuan untuk merancang atau mendesain perangkat pembelajaran beserta instrumen-instrumen penelitian yang dibutuhkan. Rancangan perangkat dan instrumen penelitian pada fase ini berdasarkan hasil fase investigasi awal. Yang ketiga ada fase realisasi. Fase ini merupakan tindak lanjut dari fase desain.
Pada fase ini dilakukan pembuatan perangkat pembelajaran dan instrumen-instrumen yang dibutuhkan. Hasil dari fase realisasi adalah media pembelajaran berbasis e-learning dengan strategi web-centric course pada penalaran adaptif siswa, beserta instrumen-instrumen yang dibutuhkan dalam kegiatan penelitian. Lalu yang keempat ada fase tes, evaluasi, dan revisi. Pada fase ini ada dua kegiatan utama yang akan dilakukan, yaitu validasi media pembelajaran pada para ahli dan uji coba perangkat. Lalu untuk populasi dan sampel yang akan saya ambil, yaitu populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas 8 pada MTS Negeri 3 Kerinci. Untuk sampelnya, penelitian ini saya ambil sampel yaitu kelas 8A MTS Negeri 3 Kerinci. Lalu pada teknik pengumpulan data ada 3, yaitu melakukan validasi, menyebar angket, melakukan tes. Yang pertama, melakukan validasi. Validasi dilakukan untuk memvalidasi kelayakan media dan materi dari ahli media dan ahli materi. Yang kedua, menyebar angket. Angket digunakan untuk menguji respons siswa terhadap media pembelajaran berbasis web ini. Yang ketiga, melakukan tes. Tes digunakan untuk melihat hasil belajar siswa setelah menggunakan media pembelajaran berbasis web. Selanjutnya ada instrumen penelitian, yaitu lembar validasi. Lembar validasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data tentang validasi kelayakan media oleh ahli materi dan oleh ahli media. Lalu angket. Angket digunakan untuk menguji respons siswa terhadap media pembelajaran berbasis web. Lalu yang terakhir, soal tes. Soal tes dalam penelitian ini adalah evaluasi akhir yang termuat dalam media tersebut. Soal tersebut terbagi menjadi 2 soal, yaitu soal pretest dan soal posttest. Soal ini digunakan untuk memperoleh data tentang keefektifan media. Lalu ada teknik analisis data. Yang pertama yaitu penilaian ahli bidang studi atau mata pelajaran, ahli desain pembelajaran dan ahli media pembelajaran. Yang kedua ada review siswa atau tahap uji perorangan, tahap uji kelompok kecil, dan tahap uji lapangan. Yang ketiga hasil tes dari pretest dan posttestnya. Lalu yang keempat instrumen yang digunakan. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini berupa laporan pencatatan dokumen dalam bentuk atau format perkembangan produk, angket, dan tes hasil belajar. Lalu teknik analisis data ada 4, yaitu analisis deskriptif kualitatif, di mana cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata-kata, kategori-kategori mengenai suatu objek. Yang kedua yaitu analisis deskriptif kuantitatif. Dapat dilihat pada PowerPoint, rumusnya seperti ini, persentase sama dengan sigma jawaban dikali bobot tiap pilihan per N dikali bobot tertinggi, lalu dikali dengan 100%. Lalu untuk tabel kriteria interpretasi skor validasi, dapat dilihat pada PowerPoint-nya. Untuk tingkat penilaian dari 0 sampai 21, 21 sampai 41, 41 sampai 61, dan seterusnya. Dengan kategori sangat tidak layak atau kurang layak, tidak layak atau kurang layak, cukup, layak atau baik, sangat layak, dan sangat baik. Lalu yang keempat ada analisis statistik inferensial. Analisis ini digunakan untuk mengetahui tingkat efektivitas produk terhadap penalaran adaptif siswa sebelum dan sesudah menggunakan produk pengembangan media pembelajaran tersebut. Sekian hasil presentasi saya. Jika terdapat kesalahan saya mohon maaf. Saya tutup dengan bila sabilul haq wa khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.